Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyampaikan dalam firman-Nya di surat Al-Mu'minun yang artinya bahwa wahai para rasul, makanlah dan dari makanan yang baik-baik dan beramal solehlah, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ya, dalam ayat ini ada syarat keterkaitan, ya, antara makanan yang halal dan amal soleh. Ketika yang dikonsumsi itu adalah makanan yang halal, ya, maka amal yang dihasilkannya pun adalah amal yang soleh, amal yang baik. Begitu pula sebaliknya. Jikalau harta itu, makanan itu didapatkan dari sesuatu yang haram, maka yang terjadi adalah apa? Dia akan banyak melakukan suatu amal-amal yang salah, bukan amal yang soleh. Dan disitulah harta itu akan membuat seseorang menjadi gelisah, menjadi tidak tenang. Karena apa? Karena ada makanan, minuman, rezeki yang dia dapatkan itu dari cara-cara yang maksiat kepada Allah atau cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi hari di era digitalisasi ini, ya, praktek bisnis beraneka ragam, ya, maraknya belanja online yang semakin digandrungi oleh para penggemarnya, ya, media sosial. Kita harus semakin selektif, ya, dalam memilih proses pendapatan yang halal, sebab ada banyak beragam jenis transaksi, ya, ada banyak jenis transaksi yang halal di pasaran, namun tidak sedikit, ya, transaksi yang apa? Transaksi yang berbau haram, riba, penipuan, suap, korupsi, ya. Kemudian juga makan harta anak yatim, ya, dan kemudian pembobolan rekening merupakan kasus yang sering terjadi, yang kita lihat banyak di media sosial. Hal ini, ya, merupakan apa? Tanda di akhir zaman, ya. Dan pada kasus-kasus itu di mana halal dan haramnya itu sedikit untuk dipertimbangkan. Ya, kemudian terjadinya banyak musibah dan masalah merupakan akibat dari buruknya dan maraknya dosa lantaran harta haram. Karena itu Rasulullah SAW bersabda yang artinya bahwa jika zina dan praktek riba sudah merajalela di sebuah negeri, maka sungguh penduduk negeri itu telah menghalalkan diri mereka untuk mendapatkan ajab dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 2308. Maka ini tanda-tanda keburukan yang memang kita harus waspada dalam mencari rezeki. Ya, Rasul mengambarkan ketika perzinahan dan riba sudah merajalela, maka itu merupakan syarat Allah menurunkan azab, malapetaka, bencana, ya, sebagai tanda peringatan untuk segera kembali kepada Allah, ya.